Bismillah. Bismillah. Padang sih. Padang. Ini di mana? Mana di? Padang. Loh, ini malah ada ngapain di Bengkulu nih? Terus Padang. Alhamdulillah. Cek, mau jadi apa tuh di rumah sekarang? Itu aja kan? Jadi harganya berapa? Bikin yang besar, jangan bikin kecil-kecil, nanti jadi kecil betulan. Apa? Nggak bikin sendiri? Barang dibuka tapi bukan lebih. Dewi, kak kondo kan mas. Niki rencana damel rencang-rencang ini damel siapa? Arumi. Tahun berapa di Mora? 2025. Kalau kamu? Oh, saya nggak kenal. Ini? Alumni tahun berapa? 2013. Barangnya siapa? Ini? Dan? Tahun berapa? Ini kenal. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Kanca-kanca, teman-teman semua yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Suatu ketika ada anak-anak utara ini mau pamit pulang. Maka saya tanya sama dia, kamu pulang mau ngapain? Ada 10 orang nih. Mau khidmat orang tua, Ustaz. Hampir semua mau khidmat orang tua. Bagus nggak lihatnya? Bisa. Maka saya bilang sama mereka, kalau kamu itu pulang niatnya mau khidmat orang tua, maka nggak perlu kamu mondok 10 tahun, nggak perlu. Karena untuk khidmat orang tua, tahu fadilahnya khidmat diamali itu 1 hari udah tahu, pulang khidmat full, pahalanya udah jelas. Kamu ini mondok selama 10 tahun karena kamu ini mempunyai tugas-tugas yang besar, yaitu menghidupkan 4 amal yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Dakwah wa tabligh, zikir ibadah, ta'lim wa ta'lim, hikmat. Jadi
Kamu pulang ini 4 perkara ini tidak wujudnya nih kehidupan kamu. Ya harus ada dakwahnya, ya harus ada zikirnya, harus ada pondoknya, dan harus ada khidmat. Nah itu bisa khidmat kepada orang tua, bisa khidmat kepada anak istri, bisa khidmat kepada masyarakat. Tapi ini masuk ke poin yang keempat. Ya orang itu, kata ayah saya, kalau 4 amal ini wujud, maka hidupnya itu normal. Kayak mobil rodanya 4 itu normal. Tapi kalau orang itu hidup khidmat, itu nanti seperti mobil hanya 1 atraksi kan. Begitu juga kalau amal itu dipilih cuma zikirnya saja atau ngajinya saja, gak gelem dakwai, atau dakwai itu gak gelem ngajine, ini nanti mobil tidak akan seimbang dengan normal. Maka yang sudah punya pesantren biasanya susah keluarnya. Yang suka keluar sudah nggak mikir pesantrennya. Apalagi yang sudah ngurus toko, apalagi yang sudah ngurus perusahaan, wis kuwi agama nomor 100. Sing penting dunya. Nah, baru mati. Makanya teman-teman semua, ini 4 amal ini harus kita wujudkan dalam kehidupan kita. Kamu juga harus dakwah bagaimanapun caranya. Kamu juga harus bikin pesantren bagaimanapun caranya. Wah, saya nggak punya tanah, Pak. Saya nggak punya bangunan, Pak. Saya nggak punya duit, Pak. Yang bangun pesantren itu makhluk atau Gusti Allah? Gusti Allah sugih. Dia tuh. Dia, ini punya Tuhan, kita ini punya andalan istighosah. Kenapa kita ini bingung? Teman-teman semua yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, teman-teman kamu tuh yang sekarang jadi pondok cabang di tempatnya Faisal, pondok cabang di Muko-Muko, pondok cabang di Jurup. Mereka nggak punya duit tuh, nggak punya duit semua itu. Kamu tanya Mustafa, gak ada duit, Osef gak ada duit. Tetapi Allah tolong mereka, Allah Subhanahu wa taala bangunkan bangunannya. Jadi sebenarnya kalau ini tenanan, dunia tenanan, robi tahu tenanan, amalan 4 kamu wujudkan, itu nanti mesti Allah akan datangkan nusratullah. Allah Subhanahu wa taala sudah berjanji intang surullah yang surga. Itu sudah patokan. Yang janji Allah loh, bukan saya, bukan kamu, bukan siapa-siapa. Intang surullah yang surga. Kalau kalian menolong agama Allah, Allah pasti akan menolong. Kalau menolong agama Allah dengan zikirnya, menolong agama Allah dengan dakwahnya, menolong agama Allah dengan taklim-taklumnya, mesti Allah mudah. Di India ini ada satu pondok namanya Deoban. Pondok Deoban itu pertama ngajinya di bawah pohon. Santrinya cuma 4. Tetapi gurunya sungguh-sungguh dibarokai sama Allah. Sekarang hampir seluruh ulama ahli sunnah itu adalah orang-orang yang ada kaitannya dengan pondok Deoban ini. Seluruh India, Pakistan, Bangladesh itu tuh. Dari seorang kiai yang santrinya cuma 4, pondoknya di bawah pohon tanpa ada bangunannya. Kan apalagi kalian hidup di Bengkulu, hidup di Padang kan banyak tuh bambu-bambu, pohon-pohon, ngaji tengah hutan nggak apa-apa. Yang penting kamu harus punya tekad dan harus punya yakin. Urip wis sing penting yakin. Apa gunane kowe istighosah karo kiai? Apa gunane kowe wiridan karo kiai? Apa gunane kowe sumpah karo kiai bertahun-tahun tetapi pola pikirmu, yakinmu masih sama seperti orang awam? Orang awam pola pikirnya apa? Enggak ada duit, enggak jalan, Pak. Enggak ada donatur, enggak jalan, Pak. Enggak ada orang yang bantu saya, enggak jalan, Pak. Kamu mundur 10 tahun pikirnya sama dengan itu. Terus gunanya apa kiai wiridan untuk kamu itu gunanya apa? Gunanya seorang santri pulang-pulang membawa yakin, pulang-pulang membawa wiridan, pulang-pulang membawa amal. Dan ini kalau sudah wujud, Allah Subhanahu wa taala akan datangkan bangunan dengan sendirinya, Allah akan datangkan santrinya dengan sendirinya, Allah Subhanahu wa taala akan datangkan orang-orang bantu. Itu sudah menjadi patokan di dalam agama. Rasulullah SAW beliau dakwah di kota Mekah 13 tahun, santrinya belum banyak. Setelah itu baru Allah buka bel
santrinya 2 tahun pertama 1.500, 10 tahun terakhir menjadi 124.000 minimalnya, itu pun yang hanya hadir dalam haji wada, yang nggak hadir lebih banyak lagi. Jadi yang penting yakin, Nabi gak modal bondo, Nabi modal yakin. Keyakinan baginda Nabi Muhammad SAW digambarkan di dalam Hayatus Sahabah ketika beliau datang ke kumpulannya orang Quraisy, yang orang Quraisy sedang jenguk Abu Thalib. Maka orang-orang Quraisy ini mengatakan, hei Abu Thalib, ini loh keponakanmu ini loh, sukanya nyaci Tuhan kami, sukanya begini, suruh berhenti dakwahnya loh. Maka Abu Thalib ini bilang kepada Muhammad, kepada baginda Nabi, hei Muhammad, kamu tuh maunya apa sih? Kamu tuh maunya apa? Kok bikin gaduh saja di orang-orang Quraisy ini? Maka baginda Nabi mengatakan, uriduhum ala kalimatin wahidatin. Saya hanya ingin mereka mengatakan satu kata-kata, kata Nabi. Tadinu bihal Arab, yang mana kata-kata ini kalau diucapkan seluruh orang Arab akan tunduk kepada mereka. Wa taruddu ilaihim al-jizyah wa taruddul ajam ilaihim al-jizyah, atau kama qala Rasul. Dan orang-orang ajam mereka akan bayar duit kepada orang yang mengatakan kalimah ini. Apa itu kalimahnya? Kalimahnya kata Nabi, la ilaha illallah. Maka ayah saya ketika beliau mengulas itu sahabat, Kang, kamu lihat ini. Ini orang yang masuk Islam di Makkah bilang la ilaha illallah itu bukan orang Arab tunduk, orang Arab malah gebuki dia. Orang Arab nginjak dia, keluarganya mengucilkan dia. Itu efek dari la ilaha illallah ketika di kota Makkah diucapkan. Tetapi walaupun seperti itu, Nabi di tengah-tengah orang Quraisy, pamannya sudah kebingungan ngadepi beliau, orang Quraisy juga sudah sumpah dengan beliau, tetap kata-katanya satu, tadinu bihal Arab. Ini kata kalau diamalkan orang Arab akan tunduk. Maka ayah saya mengatakan, inilah namanya yakin terhadap janji Allah. Jangan kamu lihat kenyataan, lihatlah janji Allah. Kalau tugas dari Allah kamu kerjakan, Allah pasti akan menolong. Kapan nolongnya itu urusan Allah. Tapi yang penting yakin odisik. Yakin odisik. Selagi kamu belum punya yakin, kamu belum cocok dari pejuang. Ya tenang, kamu belum cocok dari pejuang. Pejuang itu nanti Kang, ujiannya itu dua. Yang pertama ujiannya dipukul orang, nanti kalau maju ujiannya yang kedua didatangi orang dikasih duit, didatangi orang dimuliakan orang, didatangi orang disanjung-sanjung orang. Lah ini dua-duanya kalau kamu tidak kenal dengan Allah dan yakin kepada Allah, nanti perjuanganmu rusak. Perjuanganmu rusak. Ini sudah tercatat dalam sejarah. Maka Allah Subhanahu wa taala ketika pesan kepada Nabi, ya ayyuhal muddathir qum fa'anzir wa rabbaka fakabbir. Qum fa'anzir, berdirilah, tegakkan agama, perjuangkan, berilah peringatan. Setelah itu apa? Rabbaka fakabbir, Muhammad, agungkan Allah. Kenapa setelah dakwah dipesani untuk mengagungkan Allah? Karena tantangannya dua. Orang itu kalau dakwah pertama diinjak-injak orang. Kalau kamu tidak mengagungkan Allah, kamu akan takut sama makhluk, berhenti dakwah. Begitu juga nanti kalau kamu dakwah, orang-orang akan mengagungkan kamu. Kalau kamu tidak mengagungkan Allah, kamu akan merasa agung. Jadi ana rabbukumul a'la, itu Fir'aun bisa. Maka teman-teman semua yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, rabbaka fakabbir. Belajar yakin sing mantep dumateng janjine Allah, yakin kepada janjinya Allah. Nanti kalau kamu sudah jadi ahli yakin, hidup itu enak. Dimarahi orang ya tenang, diusir orang ya tenang, dihormati orang ya tenang, punya duit ya tenang, nggak punya duit ya tenang, punya istri ya tenang, nggak laku-laku jadi tenang. Semoga tenang terus. Gusti Allah kok kenapa? Tapi kalau kamu tidak yakin kepada Allah, jadi orang miskin bingung, jadi orang kaya juga bingung.
Jadi orang terhormat bingung, jadi orang dihina bingung, urepe bingung terus, di bojo bingung, gak di bojo bingung, di anak bingung, gak di anak bingung. Gak kenal Gusti Allah kok, gak punya patokannya. Maka teman-teman semua, pesan saya cuma satu, benahi lagi yakinmu. Nanti kalau yakin sudah ada perjuangan, insya Allah akan hidup. Insya Allah ya. Al-Fatihah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. اهدنا هدي ونجاح استعملنا استغفر الحمد لله رب العالمين الفاتح